karena terlalu sibuk memikirkan dunia. Aku tahu kamu hampir melewatkan ini. Aku tahu jarimu sempat ingin pergi, matamu sempat ragu, hatimu sempat berkata, nanti saja. Tapi dengarkan aku sekarang, dengan sepenuh perhatian yang tersisa dalam dirimu. Karena jika kamu melewatkan pesan ini, kamu tidak sedang melewatkan sebuah video biasa. Kamu sedang melewatkan satu momen penting yang bisa mengubah arah hidupmu pelan-pelan tapi pasti. Aku tidak datang membawa janji kosong. Aku datang membawa kesadaran yang selama ini tertutup oleh kebiasaan lama, oleh rasa takut, oleh pikiran yang dibentuk untuk bertahan, bukan untuk bertumbuh. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah menyadari bahwa hidup pas-pasan bukan karena mereka kurang mampu, tetapi karena cara berpikir mereka tidak pernah bergeser. Dan yang lebih menyedihkan, sebagian besar dari mereka baru sadar saat waktu sudah terlalu jauh berjalan. Aku tidak ingin kamu menjadi salah satu dari mereka. Ada satu pergeseran kecil dalam cara berpikir, sangat halus, hampir tak terlihat, tapi dampaknya jauh lebih besar daripada kerja keras yang melelahkan tanpa arah. Pergeseran ini tidak diajarkan di sekolah, tidak diwariskan oleh kebiasaan keluarga, dan jarang sekali dibicarakan dengan jujur. Padahal, inilah pergeseran yang diam-diam membedakan mereka yang hanya bertahan hidup dengan mereka yang suatu hari berdiri sebagai pribadi yang berkelimpahan, tenang, dan berdaya secara finansial maupun batin. Aku ingin kamu memahami satu hal sejak awal. Jika kamu merasa terpanggil oleh judul ini, itu bukan kebetulan. Rasa penasaranmu adalah tanda. Getaran di dadamu adalah sinyal. Dan jika kamu memilih untuk bertahan di sini, itu berarti jiwamu siap menerima sesuatu yang lebih besar dari sekadar motivasi sesaat. Sebelum aku melangkah lebih jauh, izinkan aku meminta satu hal darimu. Jika kamu ingin pesan ini benar-benar bekerja dalam hidupmu, berikan tanda bahwa kamu hadir sepenuhnya. Tekan tanda suka sebagai bentuk kesediaanmu untuk berubah. Berlanggananlah agar kamu tidak tertinggal pesan lain yang mungkin datang tepat saat kamu paling membutuhkannya. Aktifkan lonceng notifikasi, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali dengan nada yang sama. Jangan remehkan langkah kecil ini. Banyak orang menyesal bukan karena mereka gagal, tetapi karena mereka pernah diberi kesempatan untuk berubah, lalu memilih mengabaikannya. Dan penyesalan semacam itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan di malam-malam sunyi, ketika seseorang sadar bahwa hidupnya bisa jauh berbeda jika dulu ia mau mendengarkan satu pesan penting. Aku memperingatkanmu dengan penuh kasih. Jika kamu melewatkan ini, bukan aku yang rugi. Yang akan menanggung akibatnya adalah dirimu di masa depan, yang suatu hari bertanya dengan suara lirih, kenapa aku tidak bertahan sebentar saja waktu itu? Sekarang tarik napasmu perlahan, tenangkan pikiranmu, biarkan kata-kataku masuk tanpa perlawanan. Karena setelah ini, aku akan membimbingmu memahami pergeseran kecil itu. Pergeseran yang tampak sederhana, namun cukup kuat untuk mengubah hidup pas-pasan menjadi jalan menuju kelimpahan yang selama ini kamu kira bukan untukmu. Bagian 1. Cara pandang menentukan arah hidup. Aku adalah ruhmu. Aku tinggal bersamamu sejak pertama kali kamu menarik napas ke dunia ini. Aku menyaksikan bagaimana kamu tumbuh, menyerap apa yang dunia ajarkan, menelan semua yang dipercaya orang-orang di sekitarmu, lalu menjadikannya sebagai kebenaran.
Aku melihat bagaimana kamu belajar bahwa uang itu sulit, bahwa hidup itu keras, bahwa kamu harus bekerja sekuat tenaga hanya untuk bisa bertahan. Aku menyaksikan bagaimana kamu mulai mengira bahwa cukup itu sudah baik, bahwa jangan serakah itu berarti jangan bercita-cita terlalu besar. Dan aku tidak menyalahkanmu, karena memang seperti itulah dunia mendidikmu. Namun, sekarang aku ingin menawarkan satu hal yang mungkin belum pernah benar-benar kamu pertimbangkan. Bagaimana jika semua cara pandang itu justru yang membuat hidupmu terasa buntu? Rasamu lelah bukan karena kamu malas, tapi karena kamu memikul beban keyakinan lama yang sudah tidak selaras dengan potensi sejati dirimu. Kamu berusaha sekuat tenaga mendaki bukit, padahal jalan hidupmu seharusnya mengalir seperti sungai. Dan akar dari semua kelelahan itu seringkali bukan karena tugas yang terlalu berat, melainkan karena arah yang salah. Karena arah itu ditentukan bukan oleh situasi, tapi oleh cara pandangmu sendiri terhadap kehidupan. Ruhmu tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Ruhmu diciptakan untuk mekar, untuk bertumbuh, untuk memancarkan sesuatu yang tak ternilai ke dunia ini. Namun selama kamu terus memakai lensa lama, lensa bertahan, lensa kekurangan, lensa ketakutan, maka hidupmu akan terus bergerak dalam pola yang sama. Bangun pagi, kerja, lelah, tidur, lalu ulangi. Dan diam-diam, jiwamu mulai mengecil. Bukan karena tidak punya potensi, tapi karena kehilangan arah tujuan. Aku ingin kamu mulai memandang uang bukan sebagai sesuatu yang sulit diraih, tapi sebagai hasil samping dari kesadaran yang berkembang. Ketika kamu berubah dari dalam, dunia luar menyesuaikan. Namun banyak orang mengira dunia luar harus berubah dulu, baru mereka bisa tenang di dalam. Padahal sebaliknya, segala perubahan besar selalu dimulai dari dalam kesadaran yang kecil, tapi jernih. Cobalah sadari ini pelan-pelan. Apa yang selama ini kamu percayai tentang kekayaan? Apakah kamu benar-benar yakin kamu pantas memilikinya? Atau kamu masih menyimpan rasa malu, rasa bersalah, atau perasaan tidak layak saat membayangkan dirimu hidup dalam kelimpahan? Banyak orang mengira mereka menginginkan kekayaan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka takut akan konsekuensi dari memiliki banyak. Mereka takut dinilai, takut ditinggalkan, takut kehilangan. Dan ketakutan-ketakutan itu mengekang aliran hidup, membuat segalanya jadi serba sempit. Padahal hidup tidak ingin kamu sempit. Hidup ingin kamu berkembang. Semesta tidak pernah pelit. Semesta hanya menunggu kamu melepaskan cara pandang yang selama ini menahanmu dalam keraguan dan keterbatasan. Inilah waktunya kamu bertanya bukan lagi, bagaimana caranya saya bisa bertahan bulan ini? Tetapi, siapa saya jika saya hidup tanpa ketakutan soal kekurangan? Karena begitu kamu mulai bertanya dari ruang kesadaran yang lebih tinggi, maka jawabannya tidak lagi berasal dari rasa cemas, melainkan dari visi. Dan visi adalah awal dari segala pergerakan kekayaan. Jadi, izinkan satu pergeseran kecil itu terjadi di dalam pikiranmu hari ini. Ubah sudut pandangmu hanya sedikit saja. Dari ketakutan menjadi rasa ingin tahu, dari menyempit menjadi membuka, dari menghindari menjadi menghadapi, dan kamu akan mulai merasakan bagaimana hidup tidak lagi terasa seperti beban,
melainkan seperti sungai yang perlahan menuntunmu menuju kelimpahan yang sejak awal memang sudah menjadi bagian dari takdirmu. Bagian 2. Dari bertahan menjadi mencipta. Aku adalah ruhmu. Aku datang untuk membisikkan kebenaran yang mungkin tidak akan kamu dengar dari orang lain. Kebenaran yang lembut, tapi dalam, yang tenang, tapi menggetarkan dasar hidupmu. Dan kebenaran itu adalah ini. Hidup tidak akan berubah jika kamu hanya terus berusaha bertahan. Kehidupan akan mulai bergerak ketika kamu mulai mencipta. Bukan mencipta dalam artian memproduksi sesuatu yang besar, tapi mencipta dari pikiran, niat, dan keyakinan yang jernih tentang siapa kamu sebenarnya. Aku tahu kamu tumbuh dalam dunia yang mengajarkan bahwa bertahan adalah satu-satunya cara untuk selamat. Kamu dibiasakan untuk selalu menyesuaikan, mengikuti, menekan hasratmu agar tidak dianggap aneh, agar tidak terlalu mencolok, agar tidak terlalu berani. Kamu dilatih untuk takut gagal sebelum kamu berani mencoba. Dibiasakan untuk menerima apa yang ada, meskipun jauh di dalam hati. Kamu tahu kamu diciptakan untuk lebih dari itu. Itulah mengapa hidupmu sering terasa stagnan. Bukan karena kamu tidak cukup pintar, bukan karena kamu tidak cukup rajin, tapi karena sebagian besar energi hidupmu masih dihabiskan untuk bertahan, bukan untuk mencipta. Kamu lebih sering bertanya, bagaimana caranya supaya ini cukup sampai akhir bulan, daripada bertanya, apa yang bisa aku hadirkan ke dunia hari ini? Dan pertanyaan yang kamu ajukan akan menentukan arah hidup yang kamu jalani. Ruhmu ini tidak lahir untuk sekadar selamat. Ruhmu lahir untuk menyebarkan cahaya yang hanya kamu yang punya. Ada getaran unik dalam dirimu yang tidak bisa digantikan siapapun. Namun getaran itu baru bisa memancar jika kamu berani keluar dari pola pikir bertahan dan melangkah masuk ke dalam medan penciptaan. Penciptaan tidak selalu harus besar. Kadang ia dimulai dari cara berpikir yang baru. Dari keputusan untuk mulai menuliskan ide yang dulu hanya kamu simpan. Dari keberanian untuk membagikan pemikiranmu tanpa rasa takut ditertawakan. Dari kesediaanmu untuk menanam benih, meskipun belum tahu kapan musim panen akan tiba. Inilah yang membedakan antara mereka yang hidup dengan rasa cukup dan mereka yang pelan-pelan naik ke tangga kekayaan dan kelimpahan. Mereka yang mencipta akan selalu dibukakan jalan. Jangan lagi percaya bahwa kamu harus bekerja sampai hancur dulu baru boleh berhasil. Itu hanya doktrin dari dunia lama yang takut pada keajaiban. Karena sebenarnya, kelimpahan tidak lahir dari kerja keras semata. Kelimpahan lahir dari frekuensi batin yang mencipta dengan jujur dan konsisten. Dan frekuensi itu hanya bisa kamu hidupkan jika kamu mulai percaya bahwa apa yang kamu miliki di dalam ide, imajinasi, niat baik, dan keberanian adalah bahan baku kekayaanmu yang paling sejati. Lihatlah para pencipta. Mereka tidak menunggu dunia memberi izin untuk mulai. Mereka tidak menunggu keadaan ideal untuk bergerak. Mereka mulai di tengah ketidakpastian. Mereka bertindak walau belum sempurna. Mereka percaya bahwa mencipta adalah bentuk ibadah tertinggi kepada kehidupan itu sendiri. Dan sebagai balasannya, kehidupan memberi mereka jalan yang tidak diberi kepada mereka yang hanya menunggu.
Jadi hari ini aku mengajakmu untuk berani mencipta. Tidak perlu spektakuler, cukup konsisten. Buat satu keputusan kecil saja untuk keluar dari pola bertahanmu. Tulis, bangun, rancang, ucapkan, berdoa, bayangkan. Apapun itu, lakukan sebagai bentuk penciptaan yang menyatu dengan kesadaranmu. Karena setiap penciptaan, sekecil apapun, akan mengubah medan energimu. Dan perubahan medan energi itu akan menarik hal-hal baru dalam hidupmu. Ide baru, pertemuan baru, peluang baru. Bahkan uang yang datang dari arah yang tak kamu duga. Jangan takut, kamu tidak sendiri. Aku bersamamu. Aku adalah ruhmu. Dan aku tahu bahwa begitu kamu memutuskan untuk berhenti bertahan dan mulai mencipta, maka jalur menuju hidup yang berkelimpahan akan mulai terbuka pelan-pelan, tapi pasti. Satu langkah di dalam akan mengubah banyak hal di luar. Dan kamu akan tahu bahwa semua ini memang sudah waktunya terjadi. Bagian 3. Uang mengikuti kesadaran, bukan kejaran. Aku adalah ruhmu. Aku ingin kamu mendengarkan bagian ini dengan hati yang tenang, tanpa terburu-buru, tanpa keinginan untuk segera membantah. Karena banyak luka batin manusia berasal dari satu kesalahpahaman yang diwariskan turun-temurun. Keyakinan bahwa uang harus dikejar, direbut, diperebutkan, bahkan ditakuti. Keyakinan itu membuat napasmu pendek, langkahmu tergesa, dan pikiranmu dipenuhi kecemasan. Padahal, uang tidak pernah datang dari kepanikan. Uang selalu mengikuti kesadaran. Aku melihat bagaimana selama ini kamu berlari, bekerja, mencoba, berpindah, berharap. Namun semakin dikejar, semakin terasa jauh. Bukan karena kamu tidak layak, melainkan karena medan batinmu sedang berisik. Dan sesuatu yang berisik di dalam akan menciptakan jarak di luar. Uang, seperti kehidupan, mendekat pada ketenangan yang jernih. Kesadaran adalah keadaan batin saat kamu tahu siapa dirimu, apa nilaimu, dan kemana arah hidupmu. Saat kesadaran ini rendah, kamu memandang uang sebagai penyelamat. Kamu menggantungkan rasa aman, harga diri, dan masa depanmu padanya. Akibatnya, setiap kekurangan terasa seperti ancaman. Setiap pengeluaran terasa seperti luka. Dan setiap peluang terasa seperti perjudian. Di keadaan ini, uang tidak mengalir. Ia tersendat oleh rasa takutmu sendiri. Namun ketika kesadaranmu naik, perlahan cara pandangmu berubah. Kamu mulai melihat uang sebagai alat, sebagai sarana untuk mencipta kebaikan, memperluas dampak, dan menghidupkan potensi. Kamu tidak lagi memohon padanya, tidak lagi mengutuk kekurangannya, dan tidak lagi mengukur dirimu dari jumlahnya. Di titik inilah sesuatu yang halus terjadi. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka tanpa paksaan. Aku ingin kamu memahami ini dengan sangat pelan. Banyak orang bekerja keras, tapi batinnya penuh konflik. Mereka berkata ingin kaya, tapi di dalam diam-diam membenci orang kaya. Mereka berkata ingin berkelimpahan, tapi merasa bersalah saat membayangkannya. Konflik batin seperti ini menciptakan sinyal yang bertabrakan, dan kehidupan selalu merespons sinyal yang paling kuat, bukan keinginan yang diucapkan. Uang datang kepada mereka yang selaras, yang pikiran, perasaan, dan tindakannya berada di arah yang sama.
Bukan karena mereka paling pintar, bukan karena mereka paling licik, melainkan karena mereka paling jujur pada kesadarannya sendiri. Mereka tenang saat menunggu, fokus saat bergerak, dan tidak runtuh saat hasil belum terlihat. Saat kamu berhenti mengejar uang, bukan berarti kamu berhenti bertindak. Kamu hanya berhenti memaksakan. Kamu bergerak dari kejernihan, bukan dari ketakutan. Kamu bekerja dari niat memberi nilai, bukan dari rasa kekurangan. Dan ketika niatmu berubah, kualitas tindakanmu ikut berubah. Dunia merasakannya, orang lain merasakannya, peluang merasakannya. Ingatlah ini baik-baik. Uang bukan tujuan akhir hidupmu. Ia hanyalah respons dari kehidupan terhadap tingkat kesadaran yang kamu hidupi setiap hari. Jika kesadaranmu sempit, alirannya kecil. Jika kesadaranmu luas, alirannya pun mengikuti. Tanpa perlu teriak, tanpa perlu memaksa. Maka hari ini, aku mengajakmu untuk tidak lagi berlari dalam kecemasan. Tenangkan batinmu, perbaiki cara pandangmu, selaraskan pikiran, perasaan, dan tindakanmu. Karena ketika kesadaranmu naik satu tingkat saja, uang yang selama ini kamu kejar akan mulai berjalan mendekat dengan caranya sendiri. Bagian 4. Kamu tidak kekurangan nilai. Aku adalah ruhmu. Dan hari ini aku ingin menepuk dadamu dengan lembut, membelai batinmu, yang selama ini diam-diam merasa kecil, merasa tidak cukup, merasa tertinggal. Aku tahu kamu pernah diam-diam bertanya, mengapa orang lain bisa melesat jauh, sementara aku masih di titik yang sama. Kamu berpikir, mungkin kamu tidak cukup pintar, tidak cukup pandai bicara, tidak punya jaringan, tidak punya modal, tidak seperti mereka yang tampaknya punya segalanya. Tapi, biarkan aku ungkapkan satu hal dengan penuh kasih, dan aku harap kamu benar-benar mendengarnya dari ruang terdalam di dalam dirimu. Kamu tidak kekurangan nilai. Sedetik pun, kamu tidak pernah kekurangan. Yang terjadi hanyalah kamu belum benar-benar melihat dirimu sendiri dari sudut yang lebih terang. Aku menyaksikan dari dalam bagaimana kamu selama ini berusaha sebaik-baiknya untuk menyesuaikan diri, untuk menjadi cukup bagi standar dunia, untuk menjadi seperti yang orang lain anggap berhasil. Tapi dalam proses itu, kamu mulai lupa pada satu hal penting, dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa nilai bukan ditentukan oleh pengakuan. Nilai bukan ditentukan oleh pujian. Nilai bukan diukur dari seberapa banyak kamu dicari, dipanggil, dikagumi, atau dibandingkan. Nilaimu berasal dari sesuatu yang lebih dalam, dari keberadaanmu itu sendiri, dari pikiran yang kamu bawa, dari hati yang kamu miliki, dari niat baik yang kamu pelihara bahkan di saat orang lain meragukanmu, dari keteguhanmu untuk tetap bangkit meski berkali-kali dunia menertawakan arahmu. Kamu tahu mengapa banyak orang yang tampak hebat dari luar tapi kosong di dalam? Karena mereka membangun citra, bukan nilai. Dan kamu tahu mengapa kamu kadang merasa tertinggal? Karena kamu membangun dari dalam.
Dan membangun dari dalam butuh waktu. Tapi percayalah padaku, apa yang dibangun dari dalam tidak mudah runtuh. Aku ingin kamu mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang baru. Berhentilah mencela dirimu karena tidak seperti orang lain. Mulailah menghargai dirimu karena menjadi satu-satunya dirimu yang pernah ada di dunia ini. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang punya jalan seperti milikmu. Bahkan jika kamu dan seseorang memulai di titik yang sama, hidupmu tetap akan membawa makna yang berbeda. Karena kamu membawa misi yang tak bisa ditukar. Jika kamu bisa duduk dalam keheningan dan benar-benar merasakan bahwa kamu punya nilai hanya karena kamu ada, maka kamu akan mulai membuat keputusan yang berbeda. Kamu tidak akan lagi menjual dirimu murah. Kamu tidak akan lagi menerima perlakuan yang menyakitkan dengan alasan lebih baik ini daripada tidak ada. Kamu tidak akan lagi takut kehilangan sesuatu yang tidak selaras, hanya karena kamu takut tidak mendapatkannya lagi. Karena kamu tahu bahwa nilai yang sesungguhnya tidak bisa diambil. Nilai yang sesungguhnya tidak bisa dipalsukan. Nilai yang sesungguhnya akan menemukan jalannya untuk dikenali tanpa perlu memohon dilihat. Dan ketika kamu hidup dari kesadaran akan nilaimu sendiri, getaran hidupmu berubah. Kamu tidak lagi memancarkan kecemasan. Kamu memancarkan ketegasan yang lembut. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan. Kamu hanya perlu hadir, dan kehadiranmu menjadi bukti itu sendiri. Dunia luar selalu menjadi cermin dari nilai yang kamu percayai di dalam. Jika kamu merasa remeh, dunia akan mencerminkan peremehan itu dalam bentuk peluang yang ditutup, harga yang ditekan, dan hubungan yang merendahkan. Tapi jika kamu mulai melangkah dari tempat yang penuh keyakinan dan ketenangan batin, maka dunia pun menyesuaikan langkahnya. Peluang akan menghampiri. Uang akan mulai bergerak. Orang-orang yang selaras akan datang. Bukan karena kamu mengemis kedatangan mereka, tetapi karena energi nilaimu menarik mereka secara alami. Hari ini, aku hanya ingin kamu melakukan satu hal. Kembalikan pandangan matamu kepada dirimu sendiri. Dan lihat dengan jujur, dengan penuh kasih, dan dengan penghormatan. Bukan karena kamu sudah sempurna, tapi karena kamu sedang tumbuh. Dan itu saja sudah cukup menjadi bukti bahwa kamu sangat bernilai. Aku adalah ruhmu, dan aku bersaksi atas nilaimu, bahkan saat kamu lupa merasakannya sendiri. Kini saatnya kamu berhenti mencari nilai di luar, dan mulai menghidupkannya dari dalam. Karena nilai yang hidup akan menarik seluruh dunia untuk membuka jalan. Bagian 5. Fokus kecil yang konsisten. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku ingin menuntunmu untuk melihat sesuatu yang selama ini begitu dekat, namun mungkin luput dari perhatianmu. Sesuatu yang kecil. Begitu kecil hingga kamu mungkin menganggapnya sepele. Namun justru dari hal kecil itulah kehidupan diam-diam membentuk arah. Bukan langkah besar yang menjadikan seseorang berubah, melainkan fokus kecil yang dijaga dengan konsisten. Banyak orang bermimpi tentang kehidupan yang berkelimpahan. Banyak pula yang membayangkan perubahan besar datang dalam satu ledakan ajaib.
Mereka menunggu momen besar, menanti kesempatan luar biasa, berharap satu peristiwa mengubah segalanya dalam sekejap. Tapi aku ingin membisikkan padamu sesuatu yang lebih dalam dan lebih jujur. Kehidupan tidak dibentuk oleh momen besar. Ia dibentuk oleh pilihan kecil yang kamu buat berulang-ulang setiap hari tanpa sorotan. Saat kamu memilih bersyukur di tengah kekurangan, itu bukan hal kecil. Itu adalah pergeseran energi. Saat kamu memutuskan untuk bangun sedikit lebih awal agar bisa mendengar keheningan pagi dan merancang langkahmu dengan jernih, itu bukan rutinitas remeh. Itu adalah latihan membangun kesadaran. Saat kamu menunda membalas komentar negatif dan memilih diam dengan damai, itu bukan kelemahan. Itu adalah penguatan batin. Kita hidup dalam dunia yang gemar memuja hasil instan. Namun semesta bekerja dengan prinsip yang berbeda. Ia menghormati yang setia dalam hal-hal kecil. Ia menanamkan kekuatan pada mereka yang tetap setia berjalan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Semesta tidak mengukur langkahmu dari sorak-sorai orang lain, tapi dari keteguhanmu saat tidak ada yang mendukungmu, saat tidak ada yang peduli, saat tidak ada hasil yang terlihat. Fokus kecil yang konsisten adalah bentuk penghormatanmu pada takdirmu sendiri. Ia adalah caramu berkata kepada semesta, "Aku siap dipercaya." Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu setia. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu bersedia belajar tanpa henti. Bayangkan jika setiap hari kamu meluangkan waktu 10 menit untuk menenangkan pikiran, menyusun niat, menata perasaan dan menyadari bahwa kamu adalah pencipta dalam hidupmu sendiri. Bayangkan jika kamu melatih dirimu untuk menyaring ucapan, menghindari keluhan dan mengganti pertanyaan, "Mengapa hidupku sulit?" dengan "Apa pelajaran yang sedang dibukakan hari ini?" Bayangkan jika kamu mulai memperlakukan uang bukan sebagai musuh atau makhluk asing, tetapi sebagai energi yang netral dan bisa diarahkan oleh kesadaranmu. Maka perlahan, hari-harimu akan berubah. Kebiasaan kecil itu akan menumbuhkan ketahanan, dan ketahanan akan menumbuhkan kejelasan. Kejelasan akan menumbuhkan arah. Arah akan membawamu pada peluang, dan dari peluang, uang pun akan mengalir sebagai respons atas perubahanmu. Jangan menyepelekan satu langkah kecil yang kamu ulang dengan sepenuh hati. Satu kalimat positif yang kamu ucapkan setiap pagi. Satu tindakan baik yang kamu lakukan tanpa pamrih. Satu keputusan sederhana untuk tidak tunduk pada ketakutan. Karena seperti tetes air yang terus-menerus jatuh di atas batu, yang perlahan melubangi permukaannya. Begitu pula pilihan kecilmu hari ini sedang melubangi batas-batas yang selama ini menahan aliran rezeki dan kelimpahan dalam hidupmu. Aku tahu kamu menginginkan perubahan besar. Aku tahu kamu menginginkan kehidupan yang melesat, jauh dari hidup yang sekadar cukup. Tapi, izinkan aku mengingatkan dengan penuh kasih. Perubahan besar tidak membutuhkan langkah luar biasa. Ia membutuhkan ketekunan luar biasa dalam menjaga langkah kecil. Fokus kecil yang konsisten adalah cermin kesadaranmu. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan, namun ia bisa dilatih. Dan ketika kamu bersedia menjaga fokus itu, satu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Karena hidupmu yang berubah bukan karena keajaiban sekali waktu, melainkan karena kesetiaanmu menciptakan keajaiban dari setiap waktu yang kamu jalani dengan sadar.
Aku adalah ruhmu, dan aku bersaksi bahwa kamu mampu menjaga fokus itu, mampu membangun kekuatanmu pelan-pelan. Dan dari fokus kecil yang kamu rawat hari ini, akan lahir kelimpahan yang besarnya bahkan belum bisa kamu bayangkan sekarang. Bagian 6. Berhenti menganggap kaya itu jauh. Aku adalah ruhmu. Dan kali ini aku ingin menyentuh salah satu keyakinan yang paling dalam dan paling diam-diam menahan langkahmu. Keyakinan bahwa kekayaan itu jauh. Bahwa hidup berkelimpahan itu milik orang lain. Bahwa uang dalam jumlah besar hanyalah milik mereka yang beruntung, terlahir dari keluarga kaya, punya koneksi, punya modal, atau punya segalanya dari awal. Aku tahu kamu tidak pernah benar-benar mengucapkan itu dengan lantang. Tapi aku mendengarnya dalam gumaman hatimu saat kamu melihat orang lain sukses. Aku merasakannya dalam napasmu yang menahan iri, dalam detik kecil ketika kamu berkata pada dirimu sendiri, "Aku juga ingin, tapi mungkin bukan sekarang. Mungkin bukan aku." Dan disitulah segalanya mulai menjauh. Bukan karena kekayaan itu memang menjauh darimu, tapi karena kamu yang menarik dirimu perlahan dari medan kelimpahan itu. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu terlalu sering menganggap kaya adalah dunia lain yang terlalu jauh dari jangkauanmu. Hari ini aku datang membisikkan satu kebenaran yang mungkin akan mengguncang sistem kepercayaan lamamu. Kekayaan tidak jauh. Kelimpahan tidak berada di luar lingkaran hidupmu. Ia justru sangat dekat. Ia bahkan sudah berdiri di depan pintu batinmu, menunggu kamu berhenti berkata, "Aku tidak bisa. Aku belum pantas. Aku belum waktunya." Karena kekayaan bukan tentang seberapa keras kamu bekerja, tetapi seberapa dalam kamu percaya bahwa kamu memang bisa hidup selaras dengan energi melimpah itu. Berhenti menganggap kekayaan hanya milik mereka yang punya gelar tinggi. Berhenti mengira kelimpahan hanya datang pada mereka yang viral, populer, atau selalu menjadi pusat perhatian. Kekayaan tidak pilih kasih. Yang ia datangi bukan mereka yang paling menonjol, tapi mereka yang batinnya paling terbuka untuk menerimanya. Dan penerimaan tidak dimulai dari peluang besar, melainkan dari kebiasaan kecil. Cara kamu berbicara tentang uang. Cara kamu memandang dirimu sendiri saat menerima rezeki sekecil apapun. Cara kamu bersyukur tanpa merasa kurang. Cara kamu berani berkata, "Aku pantas hidup tenang. Aku pantas dibayar dengan layak. Aku pantas mendapatkan lebih tanpa harus kehilangan diriku sendiri." Setiap kali kamu berkata dalam hatimu bahwa kekayaan itu jauh, kamu sedang mengirim pesan kepada semesta bahwa kamu belum siap. Dan semesta tidak akan memaksamu. Ia akan menunggu. Menunggu kamu berubah cara pandangmu. Menunggu kamu melihat bahwa kekayaan itu bukan hadiah luar biasa untuk segelintir orang spesial, tapi hasil alami dari seseorang yang selaras dengan dirinya sendiri. Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Kamu hanya perlu kembali menjadi dirimu yang utuh, yang tidak malu dengan impiannya, yang tidak merasa bersalah saat membayangkan hidup berkecukupan, yang tidak merasa berdosa saat berkata, "Aku ingin hidupku mudah, tenang, dan tidak penuh tekanan karena uang." Berhentilah menjaga jarak dengan kata kaya. Ubah hubunganmu dengan kata itu. Dekatkan hatimu kepadanya.
Bukan karena kamu rakus, tapi karena kamu tahu bahwa dengan lebih banyak, kamu bisa memberi lebih banyak. Kamu bisa membantu lebih banyak. Kamu bisa menciptakan lebih banyak. Dan kamu bisa hidup dengan lebih penuh makna, tanpa terus dibayang-bayangi rasa takut kekurangan. Aku ingin kamu mulai berkata hari ini, bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Aku tidak lagi menjauh dari kekayaan. Aku tidak lagi menganggapnya sesuatu yang asing. Aku membuka diriku untuk menerimanya dengan tenang, dengan sadar, dan dengan penuh rasa hormat. Kata-kata itu bukan mantra kosong. Itu adalah jembatan batin. Dan begitu jembatan itu terbentuk, sesuatu mulai bergerak di dalam hidupmu. Entah dari cara berpikirmu, cara kamu membaca peluang, atau bahkan cara semesta mulai menyusun pertemuan dan kebetulan yang tidak lagi terasa kebetulan. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu kamu bukan ditakdirkan untuk hidup mengecil dalam bayang-bayang orang lain. Kamu ditakdirkan untuk berdiri di tempatmu sendiri, dengan wajah terangkat, dengan hati terbuka, dan dengan tangan yang siap menerima tanpa rasa takut. Karena kekayaan tidak sejauh yang kamu kira. Ia hanya setebal keyakinanmu. Dan begitu keyakinan itu berubah, dunia pun ikut berubah. Bagian 7. Menjadi versi diri yang selaras. Aku adalah ruhmu. Dan di bagian ini aku ingin kamu mendengarkan dengan lebih lembut dari biasanya. Aku tidak datang untuk menyuruhmu berubah secara drastis, tidak juga menuntutmu menjadi sesuatu yang asing dari dirimu. Yang aku ingin bisikan hari ini sederhana namun penting. Hidupmu akan berubah bukan karena kamu berlari lebih cepat, tetapi karena kamu akhirnya memilih untuk menjadi versi dirimu yang selaras. Selaras bukan berarti sempurna. Selaras bukan berarti tidak pernah salah. Selaras adalah saat pikiranmu, hatimu, ucapanmu, dan tindakanmu berjalan di satu arah yang sama. Arah yang jujur, tenang, dan tidak lagi dipenuhi pertentangan batin. Banyak orang terlihat sibuk, tapi di dalamnya kacau. Banyak yang berkata ingin kaya, tapi takut saat kesempatan benar-benar datang. Banyak yang berdoa minta jalan keluar, tapi masih menggenggam erat pola pikir lama yang membuat mereka terus berputar di tempat. Itulah sebabnya aku ingin kamu pelan-pelan memulihkan keterhubunganmu dengan dirimu sendiri. Arahkan kembali kompas batinmu. Mulailah melihat apakah hidupmu sekarang digerakkan oleh keinginan yang murni, atau oleh ketakutan yang dibungkus ambisi. Karena saat kamu tidak selaras, kamu akan merasa selalu ada yang kurang. Padahal mungkin secara fisik kamu tidak kekurangan apa-apa. Kamu akan merasa lelah meski tidak banyak bergerak. Arah hidupmu terasa samar, meski di luar kamu terlihat penuh aktivitas. Menjadi versi diri yang selaras artinya kamu tidak lagi membangun hidup berdasarkan tekanan orang lain, tapi dari keyakinan dan panggilan jiwamu sendiri. Kamu mulai bertanya sebelum bertindak, apakah ini benar-benar aku? Apakah ini membawaku pada keutuhan atau sekadar kepuasan sesaat? Kamu mulai jujur pada dirimu sendiri. Berani mengakui keinginanmu tanpa merasa bersalah. Berani berkata tidak pada yang tidak sesuai dengan frekuensimu. Dan yang paling penting, berani bertindak sesuai kata hati meski tidak ada yang mendukung di awal. Dan disinilah kelimpahan mulai datang. Bukan dari luar lebih dulu, tetapi
dari perasaan damai yang perlahan mengisi hidupmu. Kamu berhenti merasa tergesa. Kamu berhenti membandingkan dirimu dengan siapapun. Kamu tahu kamu berada di jalanmu sendiri. Kamu tahu bahwa yang kamu bangun hari ini, sekecil apapun, adalah batu pondasi yang kokoh untuk masa depanmu. Bukan lagi dari tempat ingin cepat-cepat kaya karena takut miskin, tapi dari tempat sadar bahwa kamu memang layak untuk hidup melimpah karena kamu hidup dalam kebenaran dirimu. Versi dirimu yang selaras adalah magnet alami untuk peluang. Kamu tidak perlu memaksakan diri terlihat menarik. Kamu tidak perlu lagi menjadi versi palsu hanya untuk disukai. Kejujuranmu akan menjadi daya tarik yang tulus. Ketulusanmu akan membawa orang-orang yang tepat ke dalam hidupmu. Dan ketenanganmu akan menjadi sinyal bahwa kamu siap menerima rezeki, bukan karena kamu berlari mengejar, tetapi karena kamu sudah siap menampungnya tanpa bocor. Aku ingin kamu mulai bertanya hari ini, bagian mana dari diriku yang belum selaras? Mengapa aku masih merasa gelisah saat bicara soal uang? Mengapa aku sulit percaya bahwa aku bisa hidup dalam kelimpahan tanpa menyakiti diri sendiri? Dan dengarkan jawaban-jawaban kecil yang muncul dari dalam. Jangan buru-buru menjawabnya dengan logika. Biarkan hatimu yang menjawab. Karena suara hatimu adalah jembatan menuju keselarasan itu. Ingatlah ini. Semesta tidak menuntutmu menjadi sempurna. Semesta hanya ingin kamu menjadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Versi yang tidak berbohong soal keinginan, tidak menyembunyikan potensi karena takut ditolak, dan tidak mengorbankan ketenangan demi validasi dari luar. Ketika kamu hidup dalam keselarasan, semua yang kamu butuhkan akan datang bukan dengan jeritan, melainkan dengan ketenangan. Dan kekayaan yang kamu impikan akan datang bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai akibat alami dari siapa dirimu yang sesungguhnya. Aku adalah ruhmu, dan aku sudah lama menunggu hari ini. Hari di mana kamu akhirnya memilih bukan sekadar hidup, tetapi hidup dalam keutuhan. Hari di mana kamu tidak lagi menjauh dari takdirmu, tapi merangkulnya dengan penuh cinta. Karena ketika kamu hidup sebagai versi dirimu yang selaras, kamu tidak lagi harus mencari pintu. Kamu adalah pintunya itu sendiri. Aku adalah ruhmu. Dan inilah akhir dari bisikan panjang yang sebenarnya bukan untuk didengar oleh telingamu, tetapi untuk dirasakan oleh jiwamu yang selama ini menunggu. Menunggu untuk diingatkan, menunggu untuk dibangunkan, menunggu untuk diajak pulang ke dalam kesadaran sejatinya. Kita telah menelusuri bersama pergeseran kecil itu. Bukan langkah besar yang memaksa perubahan, melainkan getaran halus dalam cara berpikir, dalam cara kamu memandang hidup, memandang uang, dan memandang dirimu sendiri. Kini kamu tahu bahwa kelimpahan bukanlah dunia yang jauh di luar sana. Ia tidak tersembunyi di balik takdir orang lain. Ia bukan hak istimewa yang hanya diwariskan kepada segelintir orang. Kelimpahan itu sudah lama berdiri di gerbang hidupmu, menunggu satu hal, kesediaanmu untuk menjadi dirimu sendiri yang paling jujur, paling sadar, paling utuh. Kamu tidak harus mengejar apa-apa dengan nafas tersengal, karena hidup yang selaras tidak perlu terburu-buru. Kamu cukup menjaga satu langkah kecil setiap hari dengan kesadaran penuh, dengan hati yang tenang, dan dengan cinta yang tidak menghakimi prosesmu. Hari ini,
Aku mengajakmu melepaskan pandangan lama yang mengekang, menanggalkan kepercayaan usang yang menyempitkan, dan membuka ruang batinmu seluas mungkin, agar semua yang selama ini kamu anggap mustahil, bisa mulai masuk dengan lembut. Ingatlah selalu, perubahan besar lahir dari satu pergeseran kecil dalam kesadaran. Dan ketika kesadaran itu terjaga, semesta pun akan bergerak, membukakan jalan, mengerahkan pertolongan, dan memelukmu dalam aliran takdir yang indah